Konsultasi seputar Islam, ngaji kitab akidah, tafsir Al-Quran, fikih, hadits, dan sirah nabawiyah. Abu Yusuf Ubaid Bima Official, bersama menebar kebaikan, tauhid, dan sunnah. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimat, al-akhwat wal ummahat rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, kita di kesempatan siang hari ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya kita kembali melanjutkan taklim di tempat ini yang sebelumnya memang rutin kita lakukan. Kita hari ini memulainya tentunya dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hendaknya selalu mensyukurinya, selalu menyadari bahwa ketika kita memulai melakukan suatu kebaikan, itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itu adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita, yang mewajibkan kita untuk selalu bersyukur terhadapnya, untuk selalu memanfaatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala beri itu dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk selalu mensyukuri nikmat yang Dia berikan kepada kita. Kata Allah, "Balillaha fa'bud wa kum minasyakirin." Bahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kalian beribadah dan jadilah orang-orang yang bersyukur. Ini perintah Allah. Nikmat itu sangat banyak yang diberikan Allah kepada kita. Bahkan tidak bisa kita hitung, tidak bisa kita jumlah, tidak bisa kita hingga. Sangat banyak pemberian Allah kepada kita. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hakikat pemberian Allah di kita di kehidupan dunia ini. Kata Allah, "Wa ma bikum min ni'matin fa minallah." Apapun yang kalian rasakan berupa kebaikan itu dari Allah. Sangat banyak. Hari ini tidak bisa kita hitung berapa. Apalagi mau hitung hari kemarin. Apalagi kita mau menghitung pekan kemarin, atau bulan yang kemarin, atau tahun yang sebelum ini.
tidak bisa kita hitung-hitung. Oleh karena itu, kita tidak diwajibkan untuk menghitung-hitung nikmat, karena tidak mungkin mampu kita hitung. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha." Kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu untuk membilangnya. Ini Allah katakan. Kalau kita mau menghitung-hitung, tidak akan mungkin mampu. Tidak ada seorang pun di dunia ini, mau cerdasnya bagaimanapun, tidak akan mampu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadanya. Oleh karena itu, kewajiban kita bukan menghitung nikmat, tapi mensyukuri nikmat. Kewajiban kita hamba adalah mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Apa yang Allah berikan kepada kita, itu kewajiban kita. Itu ayatnya tadi yang kami baca. Balillaha fa'bud wa kum minasyakirin. Bahkan hanya kepada Allah kamu beribadah, dan jadilah orang yang selalu bersyukur. Dengan inilah kita, Masya Allah, akan mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan dunia ini. Dengan inilah kita akan menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang terbaik, ketika kita mampu selalu mensyukuri apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Lihat apa yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam sebuah hadis. Ajaban li amril mu'min. Sangat menakjubkan perkaranya, urusannya orang-orang yang beriman itu. Apakah ikhwan ataupun akhwat? Sangat menakjubkan perkara orang-orang yang beriman itu. Kata Nabi SAW, inna amrohu kullahu lahu khair. Sungguh urusan itu semuanya baik baginya. Kenapa bisa? Lihat yang disebutkan. Coba kita perhatikan baik-baik apa yang dikatakan oleh Nabi ini. Kenapa urusan perkara orang beriman itu selalu yang terbaik? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, in asobathu sarro syakaro fakana khairan lahu. Perhatikan, kalau dia dapat kebaikan, Masya Allah, banyak orang susah dia tetap senang, banyak orang sakit dia tetap sehat, banyak orang tidak bisa makan dia tetap bisa makan, ya, banyak orang susah di kehidupan dunia ini, tapi dia diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu dia bersyukur, fakana khairan lahu, maka itu lebih baik untuknya. Jadi kesyukurannya itu lebih baik daripada apa yang diberikan kepadanya. Cukup dia bersyukur, dia menyadari dan meyakini semua kebaikan itu dari Allah. Itu yang pertama. Kemudian dia mengucapkan dengan lisannya, dia ceritakan, dia sampaikan, alhamdulillah dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah rukun dalam mensyukuri nikmat. Meyakini itu dari Allah, kemudian mengucapkan dengan lisan mensyukuri nikmat itu, dan yang terakhir menggunakannya dalam rangka ketaatan kepada Allah. Kita sehat, kita punya waktu luang, gunakan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah berupa salat, puasa, sedekah, zikir kepada Allah, baca Al-Quran, serta bermajelis ilmu, bermajelis zikir. Demikian pula yang lain-lainnya dari berbagai macam kebaikan yang bisa kita lakukan dan yang mampu kita lakukan. Ini semua tentunya dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan ini tentunya kita ingatkan nikmat yang besar yang kita lakukan saat ini, yaitu nikmat belajar, nikmat mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat kita bisa bermajelis
hendaknya ini nikmat kita selalu syukuri. Kita selalu syukuri, karena nikmat ini adalah lebih baik dari seluruh yang kita dapatkan di dunia ini. Nikmat belajar agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan nikmat inilah, kalau kita mampu untuk melakukannya, kita bisa belajar di tengah zaman yang penuh dengan fitnah ini. Itu adalah ciri kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan dan menginginkan untuk kita kebaikan. Dalam hadis yang sudah sering kita dengar, ya, tentang keutamaan orang yang belajar, di antaranya yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan pahamkan dia dalam agama. Ketika kita datang ke sini untuk taklim, ketika hati kita ada keinginan untuk belajar, berarti itu ciri kalau kita adalah orang yang dipilih oleh Allah, orang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan untuk kita. Itu harus kita syukuri. Karena itu tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan memahamkan dia dalam agama. Dan tidak mungkin kita paham kalau tidak belajar. Tidak mungkin kita bisa paham agama Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita tidak belajar agama Allah. Dan dengan mensyukuri nikmat ini, nikmat belajar agama, harapan kita adalah agar supaya selalu Allah Subhanahu wa ta'ala tambah nikmat tersebut. Karena dengan nikmat inilah kita ditinggikan derajat kita di kehidupan dunia ini. Dengan belajar, kita akan ditinggikan kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan di sisi makhluk. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu darajat, beberapa derajat, tergantung kadar keimanan kita dan tergantung kadar keilmuan kita. Makin banyak ilmu yang kita dengar, makin banyak ilmu yang kita tahu dan yang kita amalkan, maka makin tinggi kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan nikmat inilah kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke surga. Dengan diberikan nikmat ini, nikmat belajar agama, kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis juga yang terkenal, sering kita dengar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh sebuah perjalanan, yang mana perjalanan itu dia tempuh untuk mencari ilmu, untuk bermajelis. Tadi kita keluar dari rumah kita siang-siang begini panas macet, ya, yang mana kita keluar untuk belajar, untuk mendengarkan ilmu, mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan hadis dari hadis Nabi kita Muhammad SAW. Maka kata Nabi SAW, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan untuk kita jalan menuju surga. Jalan menuju surga. Siapa yang ingin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menuju surga Allah, maka hendaklah belajar ilmu agama. Hendaklah dia meluangkan waktunya untuk bermajelis, duduk karena Allah, duduk karena Allah ingin mengetahui ilmu yang diturunkan
oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Ini kenapa kita selalu mensyukuri kita bermajelis. Kita bermajelis. Bahkan disebutkan yang lebih besar lagi daripada itu, ciri seorang mukmin, ciri seorang mukminah, seorang hamba yang Allah Subhanahu wa taala akan diampuni dosa-dosanya, bahkan seluruh yang ada di bumi ini, demikian pula di langit, memintakan ampun untuknya. Itu hanya dengan datang bermajelis. Kita belajar ilmu agama, kita menambah ilmu kita, itu kita akan mendapatkan keutamaan. Malaikat akan menaungi kita, dan seluruh yang ada itu memintakan ampun untuk kita. Bahkan kata Nabi, hattal hitanu fil bahr fil ma, sampai ikan, kata Nabi SAW, yang ada di air itu memintakan ampun untuk orang yang belajar. Malaikat selalu menaungi, karena kata Nabi SAW, ridon bima yasna, karena ridho, senang dengan apa yang mereka lakukan, dengan apa yang mereka lakukan. Maka hari ini alhamdulillah, dan kembali kita melanjutkan kajian di tempat ini setelah berapa bulan berhenti. Patut kita syukuri, kita sambut dengan penuh kebahagiaan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Di pertemuan ini, pertemuan yang kita mulai hari ini dan seterusnya, insyaallah kita akan mempelajari sebagaimana yang diumumkan fikih Asmaul Husna. Fikih Al-Asma'u Al-Husna. Ini sebenarnya sudah kita ambil dulu ya, di pertemuan baru 2 kali atau 1 kali dulu. Cuman kita ulang lagi karena sudah lama kita berhenti darinya. Jadi yang kita akan bahas insyaallah Fiqhu Asma'il Husna, yang kita ambil dari tulisan salah seorang ulama kita, yaitu Asy-Syaikh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badar, hafizahullah ta'ala. Yang mana di buku ini beliau kumpulkan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada dalam Al-Quran, demikian pula yang ada dalam hadits, dan beliau jelaskan maknanya. Beliau jelaskan maknanya. Bahkan beliau jelaskan ada berapa kali disebut dalam Al-Quran. Ada berapa kali disebut di dalam Al-Quran. Mempelajari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala itu keutamaannya sangat banyak. Bahkan ilmu yang paling mulia secara mutlak adalah ilmu tentang Allah. Kita punya ilmu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita, yang kita sembah di setiap saat, bahkan disembah oleh penduduk langit dan penduduk bumi. Itu adalah ilmu yang paling mulia secara mutlak. Tidak ada ilmu dalam agama kita yang paling mulia yang melebihi ilmu tentang Asmaul Husna. Karena kenapa? Karena dengan ilmu ini kita dijamin masuk surga. Dengan ilmu mengetahui nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, mengetahui maknanya, kemudian kita amalkan kandungannya, itu kita pasti masuk surga. Berdasarkan hadis dari Nabi kita Muhammad SAW, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman, man ahsoha dakhalal jannah. Sungguh kata Nabi, Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki 99 nama. Sungguh kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki 99 nama. Man ahsoha dakhalal jannah. Siapa yang mampu menghafalnya,
memahami maknanya, dan mengamalkan kandungannya. 3. Siapa yang menghafalnya, memahami maknanya, mengamalkan kandungannya, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Iya, ini ilmu yang sangat mulia. Ujungnya akan mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama rahimahumullah menyebutkan ada beberapa keutamaan dari mempelajari Asmaul Husna. Di antaranya tadi yang kami sebutkan, bahwa ilmu ini, ilmu tentang Allah, adalah ilmu yang paling mulia, ilmu yang paling utama, bahkan ilmu yang paling tinggi derajatnya, kedudukannya. Oleh karena itu, kita sibuk mempelajarinya, kita sibuk mengkaji nama-nama Allah, apa maknanya, apa kandungannya. Itu adalah kesibukan yang paling bermanfaat. Itu adalah kesibukan yang paling bermanfaat, karena kita sibukkan hati kita, sibukkan diri kita untuk mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita. Kemudian yang kedua, mengetahui tentang Allah. Kita memahami nama-nama Allah, memahami sifat-sifat Allah yang terkandung dalam nama Allah, maka dengan itu kita akan mencintai Allah. Karena siapa yang mengenal sesuatu, dia akan mencintainya. Sebagaimana kalau dia tidak mengenalnya, dia tidak akan mencintainya. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimallahu ta'ala, man arafallaha bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalah. Ini kata Ibnul Qayyim rahimallahu. Siapa yang mengenal Allah, mengenal nama-nama Allah, mengenal sifat-sifat Allah. Kita nanti misalnya kita kenal ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim, ada Al-Alim, ada As-Sami. Kita kenal itu nama-nama Allah. Kata beliau, siapa yang mengenal Allah, mengenal nama-nama Allah, mengenal sifat-sifat Allah, wa af'alihi, mengenal perbuatan-perbuatan Allah, ahabbahu la mahalah, maka pasti dia akan mencintainya, tidak boleh tidak. Banyak orang yang misalnya, banyak orang berdoa kepada selain Allah. Banyak orang berdoa kepada selain Allah. Kalau kita tanya, kenapa kamu berdoa kepada kuburan sana? Dia bilang, itu sebagai wasilah, itu sebagai pengantara, perantara antara saya dan Allah. Kenapa bisa seperti itu? Sebenarnya karena dia tidak paham bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala As-Sami, Maha mendengar. Kalau kita paham ini nama As-Sami, Maha mendengar, tidak mungkin kita akan meminta kepada selain Allah. Tidak mungkin kita akan menjadikan perantara antara Allah dengan kita sendiri. Karena kita tahu Allah Maha mendengarkan apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita minta. Ini Masya Allah. Ketika kita mengenal Allah, mengenal nama-nama Allah, mengenal sifat-sifatnya, perbuatannya, itu pasti kita akan mencintainya. Dan tidak samar bagi kita keutamaan mencintai Allah. Karena ketika kita mencintai Allah, pasti kita akan menghambakan diri kepadanya. Dan ketika kita seperti itu, maka Allah akan mencintai kita, dan seluruh makhluk akan mencintai kita. Karena ada sebuah hadis yang mengatakan, dikatakan oleh Nabi SAW, innallaha idza ahabba abdan nada Jibril. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala apabila mencintai seorang hamba, maka dia akan memanggil Jibril. Jibril, malaikat yang paling mulia. Allah akan memanggil Jibril. Apa kata Allah kepada Jibril? Inni uhibbu fulanan fa'ihibbahu. Saya mencintai si fulan, disebutkan namanya, maka cintailah dia. Maka fa'ahabbahu Jibril, orang itu dicintai oleh Jibril. Wa nada Jibril ahlas sama, dan Jibril akan memanggil penduduk langit, yaitu malaikat yang ada di langit.
Apa seruan Jibril? Innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu. Sungguh Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Bayangkan, maka fa'ahabbahu man fis sama, maka orang itu dicintai oleh seluruh penduduk langit. Setelah itu, kalau penduduk langit sudah cinta kepada kita, maka tuda'u lahul qabul fi inda ahlil ard, akan ditetapkan penerimaan bagi dia di penduduk bumi. Ini keutamaannya. Ini ujung-ujungnya yang kita akan dapatkan kalau kita mengenal Allah dan mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keutamaan bagi orang-orang yang mempelajari dan mengkaji nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sudah kita maklumi bersama, Masya Allah, tidak samar lagi bagi kita bahwasannya di antara rukun iman itu apa? Keimanan kita itu ada berapa rukun iman? Ada 6. Apa rukun iman yang pertama? Antu'mina billahi, engkau beriman kepada Allah. Bisa enggak kita beriman kepada Allah tanpa mengenalnya? Iya. Tidak mungkin kita beriman kalau kita tidak mengenal Allah. Ini rukun iman yang pertama. Maka mempelajari tentang Asma'ullahil Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, itu sama dengan mempelajari rukun iman yang pertama. Rukun iman yang pertama yang kalau kita kurang, kita tidak mengetahuinya, rukun iman yang pertama itu, maka kita belumlah dikatakan mukmin, kita belumlah dikatakan mukminah. Iya, kita belumlah dikatakan mukminah. Bahkan dengan sebab itu, kita mempelajari Asma'ullahil Husna, kita akan selalu mengingat Allah. Dengan mempelajari Al-Asma'ul Husna, kita akan senantiasa selalu mengingat Allah. Dan kalau kita selalu mengingat Allah, maka Allah akan selalu mengingat kita. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Fadkuruni adkurkum. Ingatlah selalu kepada saya. Selalulah mengingatku, kata Allah, maka saya akan mengingat kalian. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung amalan yang kita lakukan. Kalau kita selalu mengingat Allah, maka Allah akan mengingat kita. Tapi kapan kita lupa kepada Allah, maka Allah akan lupa kepada kita. Dan itu tidak dibolehkan. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan dalam Al-Quran, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Kata Allah, janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala melupakan mereka. Ini, siapa yang mau diingat oleh Allah, dijawab doa-doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijawab permintaannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka selalulah ingat Allah, maka Allah akan selalu mengingat kita. Dan jangan pernah melupakan Allah, karena dengan sebab itu Allah akan melupakan kita. Dan kalau Allah Subhanahu wa ta'ala melupakan kita, maka kita termasuk orang-orang yang fasik, keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan mengkaji Asma'ul Husna, dengan mempelajari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita akan kaji nantinya, itu kita akan selalu mengingat Allah. Kita akan selalu mengingat Allah. Dan itulah yang akan membuat hati kita tenang di kehidupan dunia yang sementara ini. Dengan selalu mengingat Allah, hati kita bisa lapang di atas kesusahan, kesempitan, kesulitan di kehidupan dunia ini. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub.
ketahuilah hanya dengan kalian selalu mengingat Allah, hati-hati itu akan menjadi tenang. Hanya itu saja. Kita bisa tenang kalau kita dekat kepada Allah. Kita akan hidup bahagia di dunia ini kalau kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan oleh Allah. Kalau seandainya ada yang bisa membuat kita bahagia, yang membuat kita tenang selain mengingat Allah, maka pasti Allah akan menyebutkan untuk kita. Apa yang kira-kira yang kita bayangkan yang membuat kita bahagia di kehidupan dunia ini? Kita mau bilang harta, itu belum tentu. Bahkan kadang sebagian kita memiliki harta yang banyak, itu membuat hidup gelisah, tidak tenang. Punya kendaraan yang bagus, belum tentu membuat kita tenang. Punya usaha yang bagus, itu belum tentu. Belum tentu. Iya, kita tenang di kehidupan dunia ini. Karena tidak ada pemastian, tidak ada dalil yang memastikan bahwa kalau kita punya dunia ini, kita akan tenang di dalam kehidupan dunia ini. Tidak ada. Beda kalau mengingat Allah, itu kita sudah dijamin. Kalau kita mengingat Allah dalam kehidupan dunia ini, bagaimanapun sibuknya kita, maka pasti kita akan tenang. Yang menjaminnya Rabb kita, Allah yang kita ibadahi setiap saat. Allah yang mengatakannya. Allah Subhanahu wa taala yang menegaskannya kepada kita di ayat yang kita baca tadi itu. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, hanya dengan selalu mengingat Allah, hati-hati itu akan menjadi tenang. Siapa yang ingin lapang dadanya, ingin tenang hatinya, maka hendaklah dia selalu mengingat Allah. Maka dengan mempelajari fikih kandungan Al-Asma'ul Husna, kita insya Allah akan selalu mengingat Allah. Kita akan selalu mengingat Ar-Rahman, yang kasih sayangnya meliputi segala sesuatu. Kita akan selalu mengingat Al-Alim, yang ilmunya meliputi segala sesuatu. Kita akan selalu mengingat As-Sami', yang pendengarannya tidak ada sesuatu apapun yang samar baginya. Kita akan mengingat Al-Basir, yang penglihatannya tidak ada yang tertutup darinya. Kita akan mengingat Allah Al-Khaliq, Allah yang menciptakan. Tidak ada satupun di dunia ini, di alam semesta ini, yang keluar dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita dengan mengingat Allah, kita dengan mempelajari Asmaul Husna, kita nanti akan mengingat Allah dengan nama-namanya yang indah, sifat-sifatnya yang mulia. Maka sangat besar keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita kalau kita mampu istiqomah belajar ya tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari tentang rukun keimanan yang pertama, mempelajari rukun iman yang pertama, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak akan sempurna keimanan kita kepada Allah sampai kita beriman akan adanya Allah, beriman akan uluhiyatullah, yaitu dia yang berhak untuk disembah, beriman akan rububiyatullah, bahwasanya dia yang mengadakan, yang mengatur seluruhnya, beriman akan asma'ullahi wa sifatihi, nama-nama Allah dan sifatnya. Tidak sempurna. Tidak cukup seorang bilang saya beriman kepada Allah tanpa dia kenal nama-nama dan sifat Allah. Itu tidak cukup. Tidak cukup seorang itu dia mengatakan saya beriman kepada Allah, tapi tidak tahu nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tidaklah sempurna, karena rukun keimanan kepada Allah itu tadi yang kami sebutkan.
kita beriman akan adanya Allah. Kita beriman akan rububiyatullah. Kita akan beriman akan uluhiyatullah. Kita beriman akan al-asma wa sifat. Ini 4 rukun iman kepada Allah. Kita beriman akan adanya Allah. Tentunya ini tidak ada yang mengingkari. Mukmin, bahkan orang kafir mengatakan Allah ada. Kemudian yang kedua, kita beriman akan rububiyatullah, yaitu kita meyakini Allah yang mencipta, Allah yang mengatur, Allah yang mengadakan seluruhnya. Ini rububiyatullah. Kemudian yang ketiga, kita beriman akan uluhiyatullah, yaitu kita meyakini hanya Allah yang diibadahi. Yang terakhir, ini yang menjadi titik poin dan pembahasan kita nantinya, yaitu beriman akan asma'ullahi wa sifatihi. Beriman kalau Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama dan sifat-sifat. Ini, keimanan ini tentunya tidak bisa kita sempurnakan kalau kita tidak belajar tentang nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala Rabb kita. Ini sebagai pembukaan. InsyaAllah di pertemuan berikutnya kita masuk di nama pertama. InsyaAllah kita masuk di pembahasan fikih nama pertama dari nama Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu nanti insyaallah nama Allah. Nama Allah yang sering kita sebut, yang sering kita ulangi insyaallah ta'ala. Kalau ada pertanyaan silakan sebelum kita tutup. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita cukupkan ya. Ini hanya sebagai pembuka saja, insyaallah di pertemuan akan datang. Jadi kita mulai seperti biasa ya, jam 2 berarti. Kecuali mau dipindah waktunya. Ya maksudnya apakah setelah Jumat langsung atau digeser. Ya, kalau dulu kan jam 2 insyaallah kita mulainya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada kita tutup ya. Baik. Tidak ada kayaknya. Karena tidak ada berita. Baik. Kita cukupkan, mudah-mudahan apa yang kita ambil tadi itu bisa membuat kita bersemangat untuk belajar dan mengkaji nanti pelajaran yang akan datang tentang fikih Asmaul Husna. Semua yang benarnya itu dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang salah itu dari kekurangan kami. Subhanallah hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Yusuf Ubaid, Bima Official, bersama menebar kebaikan, tauhid dan sunnah. Jangan lupa subscribe, like, dan share.